Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilio Cahaning. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 24521185. Saya dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu fikih dan usul fikih serta perbedaan di antara keduanya untuk memenuhi tugas dari Bapak Nur Hidayah Al-Alim selaku dosen pengampu ilmu fikih. Fikih secara bahasa berasal dari kata Arab yang berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf orang yang telah dibebani kewajiban hukum berdasarkan dalil-dalil terperinci dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ciri-ciri fikih. 1. Bersifat praktis, mempelajari hukum yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Sholat, puasa, zakat, dan jual beli berdasarkan dalil-dalil syar'i. Yang kedua, sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnah seperti metode ijtihad seperti ijma dan qiyas. 1. Zaman Nabi Muhammad. Pada masa ini sumber utama fikih adalah Al-Quran dan hadis. Hukum Islam ditetapkan melalui wahyu dan diturunkan kepada Nabi. 2. Zaman Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat mulai menggunakan ijtihad dalam menetapkan hukum. Jihad dari para khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang menolak membayar zakat. Selanjutnya yang kedua, Umar bin Khattab tidak membagikan tanah takluk kepada tentara tetapi menetapkan sebagai milik negara untuk kepentingan umat. Masa ini fikih berkembang dengan lebih banyak diskusi dan analisis dari para. Yang ketiga, zaman tabi'in dan tabi'in. Pada masa ini mulai muncul mazhab fikih yang terkenal, di antara lain yaitu satu mazhab Hanafi. Imam Abu Hanafi mengutamakan rayu logika dalam ijtihad ya. Selanjutnya yang kedua, mazhab Maliki. Imam Maliki bin Anas berdasarkan praktek penduduk Madinah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengombinasikan Al-Quran dan hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya yang terakhir, mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hambal sangat berpegang teguh pada hadis. Selain itu, ilmu usul fikih mulai berkembang dengan adanya kitab-kitab Al-Risalah, karya Imam Syafi'i yang menjelaskan metode-metode pengambilan hukum Islam. Selanjutnya, keempat, zaman Khalafah era kondisi fikih. Pada masa ini fikih mulai dikondisikan dan dibuka secara sistematis. Beberapa kitab fikih penting yang muncul adalah 1. Al-Muwatta oleh Imam Malik, yang kedua Al-Um oleh Imam Syafi'i, yang selanjutnya Al-Mahbus oleh para ulama mazhab Hanafi. Selain itu, ilmu usul fikih semakin berkembang untuk memperjelas metode istinbat hukum. Selanjutnya yang kelima, zaman kemunduran dan pembaruan. Setelah kehancurannya Baghdad oleh Mongol pada tahun 1258, fikih mengalami stagnasi secara dominasi taklid, mengikuti pendapat ulama tanpa ijtihad baru. Namun pada abad ke-19 munculnya pembaruan dalam fikih oleh tokoh seperti Muhammad Abduh mengajak pembaruan hukum Islam agar sesuai dengan zaman. Selanjutnya Rashid Ridha memperkenalkan konsep ijtihad modern. Saat ini fikih terus berkembang dan disesuaikan dengan hukum positif
berbagai negara Islam. Kesimpulan sejarah fikih menunjukkan bahwa hukum Islam selalu berkembang sesuai kebutuhan umat. Dari zaman Nabi hingga era modern, fikih telah mengalami beberapa perubahan dan inovasi. Saya tadi kan sudah menjelaskan tentang pengertian fikih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ushul fikih. Ushul fikih berarti prinsip atau metodologi dalam fikih. Ini adalah ilmu yang membahas bagaimana cara mengambil hukum Islam dari sumber-sumber utama Al-Quran dan hadis dengan metode yang benar. Komponen utama dalam usul fikih yang pertama adalah dalil syara, sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kaidah ijtihad, metode mengalih hukum seperti qiyas dan ijtihad. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan fikih dan usul fikih. Definisi fikih, ilmu tentang hukum Islam dalam praktek sehari-hari. Sedangkan definisi usul fikih, ilmu tentang metode atau cara menetapkan hukum Islam. Fikih berfokus mengatur ibadah, muamalah, dan hukum lainnya. Sedangkan usul fikih berfokus menganalisis cara pengambilan hukum dari sumber-sumber utama. Contohnya fikih wajibnya salat, zakat, dan hukum jual beli. Contoh dari usul fikih, bagaimana ulama menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Tujuan fikih memandu umat dalam menjalankan hukum Islam, sedangkan tujuan usul fikih menyusun kaidah agar hukum bisa diambil dengan benar. Komponen utama dalam usul fikih, dalil syara, sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kesimpulan sejarah fikih menunjukkan bahwa hukum Islam selalu berkembang sesuai kebutuhan umat. Dari zaman Nabi hingga era modern, fikih telah mengalami beberapa perubahan dan inovasi. Demikian pembahasan kita tentang sejarah fikih dan perbedaan antara fikih dan ushul fikih. Kita telah melihat bagaimana fikih berkembang dari masa Rasulullah hingga era modern melalui kontribusi para ulama dan metode ijtihad yang terus disempurnakan. Kita juga memahami bahwa fikih adalah hukum-hukum praktis dalam Islam. Sementara itu, usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah dan metodologi dalam menetapkan hukum tersebut. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami fikih dan ushul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.